Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Taisirul Kholaq. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir di pengajian kitab Taisirul Kholaq. Sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah terkhusus untuk Imam Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Yang selanjutnya kita tujukan untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, seluruh umat muslim di seluruh dunia. Ala hadiniyah sholihah al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Langsung kita bahas dua bab terakhir, yakni babud dzulmu wal adlu. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adzulmu utawi iki iku nerangake ngani ngoyo, zalim atau aniaya. Huwa utawi dzulmu iku al-khuruju metu an hadil i'tidali sangking watesi keadilan bitaqsiri kelawan kelalaian au tajawuzul haddi utawa ngliwati wates. Jadi yang dimaksud dengan zalim atau aniaya yakni keluar dari batasan keadilan yang disebabkan oleh kelalaian atau melampaui batas, ya. Fayash mulu mengko apa zulmu jami al ma'asi ing sekabehane pira-pira maksiat wa ya'ummu anwa'a lan nyumbrai apa zulmu ar-radhaili ing pira-pira warnane perkara ala. Jadi yang dimaksud dengan zalim atau aniaya tadi keluar dari batasan keadilan yang disebabkan kelalaian atau melampaui batas. Maka kedzaliman itu mengandung segala apapun yang berbau maksiat dan kehinaan. Nah, zalim ini suatu yang dilarang di dalam Islam yang harus ditinggalkan karena itu mengandung perbuatan dosa. Zalim ini bentuknya tidak hanya secara langsung secara fisik, ya, tapi juga ada yang secara tidak langsung. Misalnya saja kalau secara langsung itu misalnya kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah salah satu contoh aniaya yang artinya apa? Menerima ketidakadilan, artinya dipukuli, bisa dihina, ya, seperti itu. Kalau secara tidak langsung itu misalnya ada pembangunan sebuah pabrik di sebuah desa. Lah itu lama-kelamaan itu bisa merugikan warga sekitar, misalnya dari pembuangan di pabrik itu yang mana nanti bisa mencemari lingkungan sekitar desa. Itu juga salah satu perbuatan zalim atau aniaya gitu. Ada juga zalim atau aniaya yang meremehkan atau bisa menyakiti hati seseorang, itu juga termasuk zalim gitu, ya. Ya, nanti ada macam-macamnya. Selanjutnya waswahibuhu utawi wong kang anduweni zalim, ya, utawa aniaya iku imma zalimun ana kalane wong kang nganiaya linafsihi maring awake zalim. Jadi macam-macamnya zalim itu ada dua, ya. Tadi, ya. Yang pertama itu zalim kepada dirinya sendiri, ya. Zalim kepada dirinya sendiri itu seperti apa? Sebentar, nanti dijelaskan. Lanjut, au zalimun utawa wong kang nganiaya li ghairihi maring liyane zalim. Lah yang kedua yakni zalim kepada orang lain. Nah, sekarang kita jelaskan fadulmun nafsi mongko utawi nganiaya awak iku ibaratun tetembungan anit taksiri saking kelalaian. Jadi yang dimaksud dengan zalim kepada dirinya sendiri itu apa? Lalai. Nah, lalai dalam apa? Lanjut, fi taatillahi ta'ala ing dalam taat maring Allah ta'ala.
Jadi yang dimaksud dengan dolim kepada dirinya sendiri yakni lalai pada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Au tarkil imani utawa ninggal iman, atau orang yang tidak beriman. Jadi dia itu meninggalkan hal-hal kewajiban sebagai seorang muslim, atau bagaimana menjadi seorang yang beriman itu seperti apa lah, itu misalnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi orang dolim itu kalau dolim kepada diri sendiri, dia tidak melaksanakan hal itu dan tidak mentaati perintahnya Allah gitu ya. Lanjut, wa dzulmul ghairi utawi ngani ngoyo wong liya iku ibaratun tetembungan anitafriti saking ngremehno fi haqihi ing dalem haqe ghair kaida iljari. Contone kaya apa? Kaya ngino tangga, wa ihanati dhaifi lan ngremehno tamu, waftiro il kadibi lan gawe goro, wal ghibati lan ngrasani, wan namimati lan adu. Jadi macamnya dolim yang kedua yakni tentang dolim kepada orang lain. Dolim kepada orang lain apa maksudnya? Meremehkan hak orang lain. Contohnya seperti apa? Menghina tetangga, ngino tonggo, kaidail jari. Awakmu iku nggak iso tuku sepeda, sok-sokan tuku sepeda wong oleh ngutang misalnya. Maksudnya itu tidak bisa membeli sepeda dipaksakan dengan hutang, menghina tetangga misalnya. Yang selanjutnya wa ihanatu dhaifi lan ngremehno tamu. Misalnya, tek namu rene iku mbok yo nggawa apa ta apa ngono, mbok nggawa apa kue ta apa lah, meremehkan tamu yang datang itu juga termasuk dolim kepada orang lain. Selanjutnya gawe goro, iki misalnya berdusta, lain di bibir lain di hati, itu juga termasuk dolim. Yang selanjutnya ngerasani riba, gosip iku yo dolim ya, walaupun orangnya tidak tahu, tapi kalau misalnya dia tahu maka akan menyakiti hatinya, maka itu juga termasuk dolim. Wan nami mati lan adu-adu, yakni apa? Adu domba. Mengadu domba itu kepada orang lain ya, sehingga nanti isu fitnah lah, itu juga termasuk dolim kepada orang lain. Orang lain kan merasa merasa rugi ya, walaupun mungkin ruginya bisa saja dari segi material maupun non material gitu ya. Qalan nabiyyu, ngendika sapa nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, adzulmu utawi ngani ngoyo iku dzulumatun pira-pira kepetengan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Jadi ada Nabi bersabda bahwa kedzaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat gitu ya. Lanjut, wafil hadithil qudsi lan ditutur ing dalam hadis qudsi. Nah ini ada Nabi Muhammad dalam hadis qudsi. Kita tahu hadis qudsi itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah langsung dari Allah, namun redaksi hadisnya itu disampaikan dengan bahasa Rasulullah sendiri. Apa hadisnya? Yakni, ya ibadi, he pira-pira kawulane ingsun, inni haramtu stuhune ingsun iku haramtu ngaramake ingsun adulma ing ngani ngoyo ala nafsi ing ngatasé dat ingsun, wa ja'altuhu lan dadekake ingsun ing dolim bainakum ing dalem antarane sira kabeh muharraman ing perkara kang diharamake, fala tadzalamu mongko ojo saling ngani ngoyo sira kabeh. Jadi ada hadis qudsi ini yang artinya yakni, wahai hambaku ya, he sira kabeh, he kawula ingsun ya, wahai hambaku, aku haramkan kedzaliman pada diriku ala nafsi, dan waja'al tuhu dan kujadikan di antaramu haram
maka janganlah kamu berbuat zolim. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu artinya mengharamkan untuk zolim kepada dirinya sendiri, ya, dan juga berbuat dolim kepada siapa? Berbuat dolim kepada orang lain, gitu ya. Lanjut ke bab selanjutnya, yakni al-adlu utawi iki iku nerangake keadilan. Bab keadilan ini bab yang terakhir ya. Huwa utawi adlu atawasutu gawe tengah-tengah fil umuri ing dalam pira-pira perkara, wasairu lan lumaku fiha ing dalam umur, ala wikfi syariati ing atase nyocoki syariat ya. Jadi yang dimaksud adil ya ini seimbang di dalam semua urusan, ya, sama rata gitu ya, tengah-tengah, dan dalam prosesnya itu sesuai dengan syariat. Tapi gini, adil itu bukan berarti kita harus memperlakukan hal yang sama, tapi harus memperlakukan sesuai dengan tempatnya dan kadarnya. Misalnya ini yang paling sering dicontohkan ya untuk perkara adil. Misalnya kakak dan adik saat dikasih uang saku, itu bukan berarti kita harus memberikan yang sama. Misalnya kakak 10.000 maka adik juga 10.000, tidak, tapi kita harus menempatkan sesuai dengan tempatnya, yakni misalnya kakak 10.000 maka adiknya 5.000. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan kadarnya, seimbang gitu dalam perkaranya ya. Lanjut, wahwa utawi adlu iku nawani ono rong werna. Nah, jadi adil itu ada 2 macam. Apa saja? Yakni al-awalu utawi kang pertama, iku adlul insani gawe ngadile menungso finafsihi ing dalam awake insan. Jadi adil yang pertama yakni adil pada dirinya sendiri. Apa itu adil pada dirinya sendiri? Wahwa utawi adlu insan fi nafsihi iku ayas luka nyento ngambah sopo wong sabilal istiqomah ing dalan istiqomah utawa jejeg ya. Jadi yang dimaksud adil pada dirinya sendiri yaitu berjalan di jalur istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam hal kebaikan, dalam hal yang baik, itu istiqomah. Ya, misalnya yang setiap hari sholat ya, sholat malam, kalau bisa diistiqomahkan setiap hari gitu. Itu artinya apa? Itu artinya dia berbuat adil pada dirinya sendiri gitu ya. Lanjut yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku adluhu ngadile insan ma'a ghairihi ing dalem sertane liyane insan, wahwa utawi adlu. Jadi yang kedua yakni macamnya adil kepada orang lain. Lah, adil kepada orang lain ternyata ini dibagi lagi macamnya ya. Salah satu aksamin iku telu piro-piro dum-duman. Jadi adil kepada orang lain itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Adlu sultani rupane ngadile wong kang mimpin fi ra'iyatihi ing dalem rakyate sultan bit. Nah, jadi adil yang pertama di kategori adil kepada orang lain yakni adilnya seorang pemimpin kepada rakyatnya ya. Jadi kalau ada seorang pemimpin, ada seorang ketua, bagaimana dia bisa bersikap adil kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Dengan jalan seperti apa? Yakni bittiba'il maisuri, kelawan anut perkara kang digampangake, wa i'toi lan paring utawa awehe kulli di hakin saben-saben wong kang anduweni hak, haqqahu ing hake kulli di hak
miskin. Jadi yang dimaksud dengan adilnya seorang pemimpin kepada rakyatnya yakni dengan jalan memberikan kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan dalam urusan perkaranya. Misalnya mau izin ini dipermudah gitu ya. Ya, selanjutnya dan memberikan setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Lah, maksudnya memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya, misalnya hak untuk mendapatkan gaji, hak untuk mendapatkan jaminan. Lah, itu diberikan meskipun misalnya dalam kondisi sulit ya, bisa dijelaskan kepada pekerjanya atau pegawainya itu bahwa kendalanya seperti ini. Yang penting berikan hak orang tersebut itu, artinya kita harus memberikan hak tersebut karena itu memang haknya, hak dia untuk mendapatkan jaminan, hak dia untuk mendapatkan gaji, misalnya seperti itu ya. Lanjut, yakni yang kedua ya, adlur ra'iyati, rupane ngadile rakyat ma'a sultani ing dalem sertane wong kang mimpin. Jadi adil yang jenis kedua yakni adil rakyat dengan pemimpinnya. Kalau tadi adanya pemimpin kepada rakyatnya ya. Jadi adil itu harus ada dua arah. Artinya tidak hanya pemimpin ke rakyatnya tapi juga rakyat dengan pemimpinnya gitu ya. Jadi dua-duanya harus sama-sama sepakat dan saling menguntungkan satu sama lain. Artinya tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya. Lanjut, watil midi lan ngadile murid ma'a ustadihi ing dalem sertane gurune murid. Adil yang kedua salah satunya tadi kalau rakyat kepada pemimpin, selanjutnya murid dengan gurunya ya. Lanjut, ini yang paling penting, wal waladi lan ngadile anak ma'awalidayhi ing dalem sertane wong tua lorone walad ya. Adil ini tadi rakyat kepada pemimpin, kemudian murid kepada gurunya, dan yang terakhir yakni siapa? Anak kepada kedua orang tuanya. Nah, ini juga harus melakukan keadilan atau berlaku adil dengan jalan seperti apa? Bi ikhlasi, kelawan ikhlas, taati ngabdi utawa taat utawa berbakti. Jadi adil kepada orang lain yang macam yang kedua yakni adilnya rakyat kepada pemimpinnya, kemudian murid dengan gurunya, dan anak dengan orang tuanya. Bentuk keadilannya yakni taat secara ikhlas dan tulus ya. Misalnya kalau diperintahkan itu ya ditaati, kalau disuruh itu ya dijalankan. Kayak sekarang ya misalnya rakyat dalam kasus COVID-19 disuruh pemerintah untuk diam saja di rumah. Kalau yang bagus bisa diambil, bisa ditaati, bisa dilaksanakan. Karena apa? Itu untuk memutus penyebaran virus ya. Jangan main keluar. Kita sebagai warga masyarakat juga harus mentaati peraturan tersebut karena itu menguntungkan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Lah kalau misalnya murid dengan gurunya itu juga sama, harus taat, harus berbakti dengan ikhlas. Lah ini juga orang tua ya, anak kepada orang tuanya. Bentuk keadilannya dengan apa? Mentaati, berbakti kepada orang tua. Kalau disuruh untuk jangan begini ya dituruti. Kalau misalnya disuruh ini ya dilaksanakan, disuruh sholat ya segera sholat gitu ya. Lanjut, yang ketiga yakni adlul insani, rupane ngadile menungso ma'am talihi ing dalam sertane sepadane insan, bitarkit takaburi kelawan ninggal gumede alaihim ing ngatasi amtalihi wa kafil adza lan nyegapi loro anhum sangking amtalihi. Jadi jenis adil kepada orang lain yang ketiga yakni adilnya dengan sebayanya atau sesamanya, seumuran, sederajat seperti itu. Lah itu bentuk keadilannya seperti apa? Bitarkit takaburi, yakni tidak
melakukan takabur, ya, tidak ada takabur di dalam dirinya. Artinya sama, misalnya dengan sama teman, tidak saling menyombongkan dirinya, tidak saling berbuat ujub. Itu adalah bentuk keadilan dengan sebayanya. Selanjutnya juga wakafil adza lan nyegah piloro dan tidak menyakiti mereka. Misalnya sesama teman tidak bersikap takabur dan juga tidak saling menyakiti hatinya, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, ya, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk adil dengan sebayanya, ya. Lanjut, qala Allah taala, ngendika sapa Allah taala, innallaha stuhune Allah iku ya'muru perintah sapa Allah bil adli kelawan gawe adil wal ihsani lan gawe bagus. Ini adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90. Ya, yang artinya Allah menyuruh berbuat adil wal ihsani dan berbuat ihsan atau kebagusan, kebaikan, gitu ya. Ammal adlu anapun utawi adil faqad arafta mongko iku teman-teman ngerti sira ing adlu. Jadi itu adalah adil yang telah kamu ketahui, arafta. Jadi tadi mulai dari artinya, macam-macamnya, cabangnya, ya, dan juga dalilnya dikuatkan di surat An-Nahl ayat 90. Lanjut, wa ammal ihsanu lan anapun utawi ihsan fahuwa mongko iku utawi ihsan kama kaya keterangan fil hadisi kang ing dalam hadis. Nah, ini ada tentang ihsan. Nah, kenapa? Karena terkait dengan adil tadi, bil adli wal ihsan, ya. Tentang ihsan itu seperti apa? Anta budallah nyento nyembah siro ing Allah ka'annaka kaya stune siro iku tarohu ningali siro ing Allah. Wahada utawi iki hadis iku kamalul iman sampurnone iman wa nihayatul id'ani lan gatoke tunduk patuh, gitu ya. Jadi selain ini yang dibahas tentang bil adli dengan keadilan, juga membahas tentang wal ihsan, berbuat ihsan atau berbuat kebaikan. Nah, itu pun dijelaskan seperti ini. Apa sih ihsan itu? Ihsan itu seandainya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ihsan ini kalau dalam kajian tasawuf atau trilogi keagamaan adalah puncaknya, ya. Kan ada iman, Islam dan juga ihsan. Lah, ini ihsan ini adalah puncak yang paling tinggi, meskipun ketiganya sebenarnya ini saling berkaitan, gitu ya. Karena apa? Kalau iman ini pondasinya, dasarnya, sedangkan kalau Islam itu aktualisasinya, ya. Jadi pelaksanaannya seperti apa. Lah, kalau ihsan itu sudah masuk ke jiwanya, spiritualitasnya. Jadi kedekatan dia dengan Tuhan seperti apa. Makanya tadi dijelaskan ihsan itu seakan kamu menyembah Allah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jadi batasan antara kamu dengan Tuhan itu sangat dekat, ya. Artinya aktivitas yang kita laksanakan itu seakan-akan kita diawasi langsung oleh Allah, bahkan kita itu seakan-akan menghadap langsung kepada Allah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Jadi saya jelaskan lagi bahwa di surat An-Nahl tadi ayat 90, kaitan antara adil dan juga ihsan, bil adli wal ihsan, ini itu sering mendominasi dalam pembahasan teologi atau ilmu kalam, ya. Kenapa? Karena dua kata ini itu saling berkaitan sebenarnya, ya. Yang saya bahas di sini, kalau adil tadi sudah dibahas, ya. Saya yang bahas tentang ihsannya dulu. Bermakna berbuat kebaikan itu sebenarnya
di Al-Quran itu banyak sekali katanya. Namun makna ihsan itu lebih ke bagaimana berbuat baik yang lebih umum, bisa berbentuk material maupun non material gitu ya. Contohnya ya, kalau berbuat ihsan ya, misalnya memberikan bantuan untuk siswa yang berprestasi, itu dari segi material. Ya, sedangkan bisa juga non material apa? Mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada kaum muslim yang belum bisa baca tulis Al-Quran, itu dari segi non material. Jadi berbuat adil dan berbuat ihsan ini saling keterkaitan. Lah, ini saya sekaligus membahas tentang bab sebelumnya ya, dolim dan juga adil dan juga ihsan. Ini sebenarnya tiga hal yang sangat penting dan ini tuh ternyata saling berkaitan ya. Ini ada contohnya sebentar untuk antara yang adil dan lawan katanya dolim ya. Ini contohnya adil ya. Misalnya dengan kondisi sekarang ya, sebagai seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang membagikan sejumlah bantuan. Kalau sekarang kan dari pemerintah ada bantuan ya, kayak BLT, bantuan langsung tunai gitu, yang sekarang sudah mulai diberikan kepada masyarakat luas ya. Ini kan diperuntukkan untuk seluruh orang miskin. Misalnya ini diperuntukkan untuk orang miskin di suatu desa A misalnya. Lah, ketika dibagikan uang tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, berarti ini adil. Berarti seorang pemimpin tadi yang diberikan amanah untuk membagikan sejumlah bantuan itu telah melakukan keadilan dan berbuat adil gitu. Sebaliknya, bila uang yang diamanahkan kepada seorang pemimpin tadi misalnya di sebuah desa itu ditahan atau sebagiannya saja yang dibagikan kepada orang miskin, maka itu termasuk dolim. Begitupun seandainya itu membagikan uang tadi itu bukan kepada orang miskin. Lah, maksudnya sekarang kan banyak kasusnya yang terkait dengan tidak merata atau tidak tepat sasaran. Lah, itu juga termasuk dolim gitu. Jadi tadi contohnya itu, jika kita berbuat adil itu adalah suatu kewajiban, karena jika kita tidak melakukan keadilan berarti kita melakukan hal yang sebaliknya, yakni melakukan kedoliman. Lah, yang sekarang yang akan kita bahas yakni tentang ihsan. Lah, kalau adil itu memberikan hak kepada orang yang memang berhak menerimanya, sedangkan kalau ihsan itu memberikan hak kita kepada orang lain gitu ya. Lah, ihsan tadi kan maknanya berbuat baik yang lebih umum, bisa berbentuk material maupun non material. Lah, contohnya saja ya, misalnya seseorang yang melakukan ihsan ya, seseorang itu sudah membayar zakat, sudah melakukan kewajiban agama ya, kemudian dia mempunyai uang tabungannya sendiri. Lah, misalnya dia punya uang itu untuk diinfakkan, misalnya baik itu kepada orang miskin atau kepada orang yang mampu. Lah, itu adalah bebas haknya. Jadi di sini dimaknai kalau ihsan tadi kan kamu menyembah seakan-akan melihatnya, yang artinya bebas dalam artian bebas melakukan kebaikan yang mana itu diperintahkan langsung oleh Allah. Jadi seorang yang berlaku ihsan itu bebas melakukan kebaikan apapun, kebaikan ya, kebajikan. Artinya jika kita sudah melaksanakan kewajiban, kita boleh memberikan hak kita kepada orang lain. Apa haknya? Memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan contoh kebaikan kepada orang lain. Itu adalah ihsan gitu ya. Lah, sekarang seandainya tanya lebih utama mana antara adil dan ihsan, berbuat adil dan juga berbuat ihsan, itu sebenarnya tergantung dari perspektif perbuatan itu dilakukan. Jika perspektifnya itu pribadi, maka ihsan itu lebih utama. Tapi jika perspektifnya itu sosial, maka yang adil lebih utama. Karena kalau kita tidak melakukan adil, maka itu termasuk dolim gitu ya. Jadi boleh nggak misalnya kalau seorang pemimpin ya itu lebih melakukan ihsan,
berbuat ihsan daripada berbuat adil. Kalau dalam pandangan Islam itu sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin itu kan bukan individu biasa, tapi dia itu pejabat di sebuah daerah yang bertanggung jawab terhadap daerah tersebut. Misalnya saja ya, seorang kepala desa. Lah itu kan diberikan amanah misalnya untuk menyalurkan bantuan. Lah itu dilakukan tidak sesuai dengan penyaluran, misalnya yang disalurkan itu hanya untuk dusunnya saja atau sekitar tempat tinggalnya saja, padahal dia itu kepala desa yang mana kewajibannya itu untuk menyalurkan bantuan ke seluruh penduduk miskin di desa tersebut, bukan di satu dusun atau di sekitar tempat tinggalnya atau ke kerabatnya atau ke koleganya, tapi dia itu berkewajiban untuk menyalurkan bantuan ke warga miskin di satu desa tersebut. Nah itu dia kan memang melakukan kebaikan dengan apa, memberikan misalnya ke koleganya, ke kerabatnya, ke saudaranya atau satu dusunnya, tapi itu bukan wilayahnya. Kenapa? Karena wilayahnya seorang pemimpin itu adalah wilayah keadilan, yakni satu desa tadi yang berhak menerima adalah warga miskin, bukan kerabatnya, bukan satu dusunnya atau di sekitar tempat tinggalnya. Beda lagi kalau seorang pemimpin melakukan berbuat ihsan atau berbuat kebaikan, misalnya dengan uang pribadinya, seorang pemimpin atau kepala desa tadi itu memberikan ke kerabatnya, ke koleganya atau ke warga di dusunnya. Dan dalam kondisi ini dia itu tidak memakai satu sepeser pun uang dari bantuan itu, tapi pakai uang pribadinya. Lah itu artinya dia berbuat ihsan. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebaikan yang tidak diwajibkannya, dan itu pasti balasannya apa? Tentu mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena telah berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mengkhatamkan kitab Taisirul Kholaq dengan 24 pertemuan selama bulan Ramadan, bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1441 Hijriah atau 23 Mei tahun 2020. Semoga pembelajaran selama bulan Ramadan ini tentang kitab Taisirul Kholaq bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah, dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, apabila ada salah kata dan salah ucap selama pengajian kitab Taisirul Kholaq, saya mewakili seluruh ustadz dan ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih untuk seluruh penonton setia yang telah menyaksikan dan mengikuti pengajian kitab Taisirul Kholaq di channel Asrama Man Insan Cendikia Pasuruan. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.